hadisud dhaif bisababi sakti minas sanadi. Hadis dhaif yang terputus dari jalur sanad. Al-mursalu, hadis mursal. Ta'rifuhu, definisi hadis mursal. Ma nasabahu tabi'in, sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in. Alladzi sami'a minas sahabati, yang didengar dari para sahabat. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Hadis mursal itu seharusnya tabi'in itu mendengar dari sahabat, mendengar sesuatu dari sahabat, tetapi tabi'in itu tidak mencantumkannya atau tidak mengatakannya dan bilang kalau ia pernah mendengar langsung dari Nabi atau melihat perbuatan Nabi atau Nabi menetapkan sesuatu, itu tidak pernah. Wasyuratuhu, dan gambarannya gimana? Ayyaqulu tabi'in, ayyaqula tabi'i, Nabi tabi'in berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kaza, seperti ini, au fa'ala kada, tabi'in mengerjakan ini, Nabi mengerjakan ini, au fu'ila bihadratihi kaza, au kana kada fayukhbiru an sifatin min sifatihi. Kabarannya begini, tabi'in itu meriwayatkan hadis tanpa menyebutkan nama sahabat gitu. Jadi tabi'in bilang kalau saya meriwayatkan langsung dari Nabi, padahal tidak pernah hidup semasa dengan Nabi, seperti itu. Jadi nama sahabat itu dalam sanad hadis dihilangkan sama tabi'in itu. Padahal tabi'in tidak pernah semasa dengan Rasulullah gitu. Wa misaluhu, dan contohnya gimana? Marawahu Abdur Razzaq fil musannif an Ibni Jarih, dari Ibni Jarih an Atha ini tabi'in, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'adal mimbar, sesungguhnya Nabi itu dulu ketika naik mimbar, aqbala biwajihi 'alan nas, menghadap kepada para jamaah pas di mimbar itu, faqal, dan berkata, Assalamualaikum gitu. Dan penjelasan hadis mursal itu, fa'ata huwa ibni Abi Rubbah tabi'iyun kabirun sami'a min jama'ati minas sahabah, walakin riwayatuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah. Atau ini adalah tabi'in tetapi yang umurnya sudah tua banget gitu. Sudah tua. Jadi seakan orang yang dengar hadis darinya itu mengira bahwa ia adalah sahabat Nabi, padahal ia tabi'in, bukan sahabat gitu. Tabi'in ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, mana mungkin pernah bertemu. Bisa tahu kalau Nabi naik mimbar mengucapkan Assalamualaikum gitu-gitu. Kan tabi'in ini tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi,
atau tidak pernah semasa dengan Nabi, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau dia semasa dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu langsung gitu. Seolah-olah dia itu siapa namanya? Atau ini mentang-mentang sudah tua gitu, menganggap bahwa dirinya sahabat, yaitu mursal. Selanjutnya adalah hukmul ihtijaj bil mursal. Bagaimana sih hukumnya menjadikan hadis mursal itu sebagai hujjah? Wal mursalu inda ammatin ahlal hadisi qismun min aqsamil dhaif. Bagi ulama hadis, hadis mursal itu adalah salah satu dari banyak macamnya hadis dhaif. Qala Imam Muslim rahimakumullah fi muqaddimati sahih. Imam Muslim berkata dalam kitabnya Al-Mursalu min riwayati fi asli qawlina wa qawli ahli ilmi bi akhbari laisa bi hujjah. Mursal dari banyak riwayat atau banyak ahli yang dikatakan oleh para ahli ilmu itu, para ahli hadis, itu tidak bisa dijadikan hujjah. Illa an dha'fal irsali dha'fu muhtamal yanjabiru idza taba'ahu masilahu fid dha'if au aqwa minhu ala ayyakuna mutaba'ahu mursalan minan nafsi tabaqat allati arsala minha awalan. Jadi secara umum, secara garis besar, hadis mursal itu tidak bisa dijadikan hujjah seperti yang dikatakan Imam Muslim dalam riwayatnya atau dalam muqaddimahnya, kecuali hadis mursal itu yang lemahnya itu masih membawa kemungkinan ketika diikuti hadis yang semakna atau senada. Hadis yang mengikuti tadi hadis dhaif atau hadis yang lebih kuat dari dia itu hadis mursal itu, selagi hadis yang mengikutinya itu tidak hadis mursal dan dalam tingkatan yang sama. Wa ba'dal marasil as-sahhu min ba'd. Sebagian dari hadis mursal itu lebih kuat dari hadis mursal yang lain. Fa mursalu Sa'id bin Musayyab min as'il marasil fa inna ammatin riwayatahu min sahabati fa ida arsala anis sahab. Sa'id bin Musayyab ini sampai dicap tukang pembawa hadis mursal, saking seringnya dia meriwayatkan hadis-hadis yang mursal itu. Ketika dia mengucapkan hadis itu, besar kemungkinan yang dibawa itu hadis mursal. Selanjutnya wa amma mursalu Zuhri wa Qatadah faman auhal marasil idaan marasilihim tahtamilu ayyakuna qad saqata bainahum wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam aksara min rawin fakathiri
mimma rasilihim mu'ghalat. Yang lebih parah dari Zuhri, yang lebih parah dari siapa tadi, Sa'id bin Musayyab itu ada lagi Zuhri dan Qatadah. Hadisnya Qatadah dan Az-Zuhri ini sangat buruk. Sangat buruk itu kenapa kok bisa dikatakan sangat buruk? Karena hadis-hadisnya yang dibawanya itu hadis mursal yang kemungkinan dalam sanadnya itu banyak yang terjatuh atau gugur. Bukan hanya satu atau dua, bahkan lebih dari itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maslama Fina Zamzami dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan mengenai hadis munqati. Di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis karya Ibnu Muhaqqin disebutkan bahwa wal munqati'u wa huwa ma lam yattasilu isnaduhu ala ayyi wajhi kana. Secara bahasa, hadis munqati itu berasal dari kata al-inqita yang berarti terputus. Sedangkan secara istilah, hadis munqati itu adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung dari sisi manapun terputusnya. Sedangkan di dalam kitab Usul al-Hadis karya Al-Khatib disebutkan bahwa hadis munqati adalah hadis yang dalam sanadnya gugur satu orang perawi dalam satu tempat atau lebih, atau di dalamnya disebutkan seorang perawi yang mubham. Jika dilihat dari segi gugurnya perawi, antara hadis mursal dengan hadis munqati itu sebenarnya memiliki kesamaan. Jika pada hadis mursal itu gugurnya perawi dibatasi pada tingkatan sahabat, pada hadis munqati itu tidak memiliki batasan gugurnya perawi pada tingkatan keberapa, entah itu di awal atau di tengah atau di akhir. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hadis mursal dan juga munqati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hadis mu'dhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thalith al-mu'dhal. Ta'rifu huwa ma saqata min isnadihi rawayani aw aktsara bi sarti. Salihut ta'rif huwa ma saqata man ruwati isnaduhu rawiyan aw salasah aw aktsara fima ala sayyihul musannaf bisarti tuli. Dzukira lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ka'batani min maisiril ajam. Qultu wa Qatadah wa ibnu Da'amah sudus wa jula riwayatahu an kibar tabi'in. Fal aqwa annahu qad saqata min hadal isnadi rawayani alal aqal wa huma tabi'in wa sahibi. Wa hadithu ala hadihi sifah mu'dal. Wal mu'dalu dunal mursal wal munqati fi darajat likathrati man sakotani isnadihi ala tau'ali. Adapun penjelasan dari apa yang sudah saya bacakan adalah definisi dari hadis mu'dhal adalah apabila dari sanadnya hilang dua rawi atau lebih dengan syarat secara berurutan. Adapun penjelasan dari definisi ini, definisi dari hilangnya dua rawi
atau lebih, yang dimaksud adalah para rawi di atas guru penyusun kitab. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf dan juga Ibnu Abi Dunya di dalam kitab di Malahi dari jalan Qatadah. Ia berkata, disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua mata kaki adalah kemudahan bangsa Ajam atau bangsa non-Arab. Qatadah yang dimaksud di sini adalah Qatadah Adimah As-Sadusi. Riwayatnya dari tabi'in besar yang sangat agung. Pendapat Qatadah yang dimaksud di sini adalah Qatadah Adimah As-Sadusi. Riwayat dari tabi'in besar sangat agung. Pendapat yang lebih kuat dalam sanad ini, beliau telah menghilangkan setidaknya 2 orang rawi, yaitu seorang tabi'in dan seorang sahabat. Maka hadis yang demikian dinamakan mu'dal. Dan hadis mu'dal ini derajatnya lebih rendah daripada hadis mursal dan munqati. Hal itu disebabkan karena banyaknya rawi yang hilang dari sanad secara berurutan.